Matius 6 ayat 25 tadi, ya, bahwa kita tidak perlu khawatir untuk makan, minum, dan pakaian sebagai hal yang penting. Memang itu penting, maka pakaian, makan, minum penting. Tapi kita lebih jauh daripada burung pipit itu. Ya, jauh lebih berharga dari burung pipit. Karena kenapa? Kita ini ciptaan yang spesial. Ya, kita ini manusia adalah ciptaan yang spesial. Masa kita burung lebih berharga daripada kita sebagai ciptaan yang spesial? Jadi di sini ditekankan supaya kita nggak perlu khawatir, ya. Kita lebih dipelihara Tuhan daripada burung pipit dengan bunga bakung di ladang. Dan juga yang poin kedua di sini pesannya adalah bahwa yang utama menjalani hidup ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Kalau kita lihat sekarang ini, ya, banyak orang menghabiskan waktunya kepada mencari nafkah, ya, harta, kekayaan. Memang tidak salah, itu tidak salah. Tetapi, ya, sudah lebih banyak atau bahkan banyak juga yang meninggalkan Allahnya, tidak memperdulikan persekutuannya, tidak memperdulikan lagi banyak, ya. Maka di sini katakan kalau kita ingin hidup bahagia, tidak khawatir dan tidak putus asa, kita harus mencari kerajaannya, mengutamakan kerajaannya, ya. Karena di sana ada karya-karya Tuhan, di sana akan ada janji-janji Tuhan yang akan menyertai kita dalam hidup ini. Maka yang kedua ini adalah kita harus banyak mencari kebenarannya, mencari, ya, sumber berkat itu yaitu Tuhan lewat persekutuan. Ibu katakan tadi, ya, kita tidak bukan tidak membutuhkan akan semua itu, mencari nafkah, mencari sesuap nasi, itu penting. Tapi janganlah kita sampai melupakan perjumpaan kita dengan Tuhan ini, ya, jangan sampai meninggalkan. Ya, lewat seperti itulah kita bisa melangsungkan kehidupan ini, mencari nafkah, tapi jangan sampai kita lupa bersekutu, mengutamakan Tuhan lewat wadah-wadah yang ada. Yang ketiga dikatakan ini, janganlah khawatir akan hari esok, karena hari ini punya kesusahan sendiri, ya. Ya, makanya kemarin sudah Ibu katakan, apa yang bisa Anda syukuri pada hari ini, syukurilah. Kalau Anda bisa belajar hari ini, syukuri, nikmati, pertanggungjawabkan, karena besok kita nggak tahu lagi seperti apa. Jadi apa yang bisa Anda syukuri, syukurilah. Ini ditekankan dalam Matius 6 ayat 34a. Jadi syukurilah apa yang bisa kita syukuri pada hari ini. Bersyukurlah Anda bisa hidup, bisa beraktivitas, bisa melanjutkan pembelajaran walaupun modalnya daring. Bersyukur kalau bisa kau makan hari ini, syukurilah apa yang bisa kau syukuri. Ya, jangan pikirkan hari esok, itu penurusan kita, itu urusan Sang Pencipta. Maka yang terpenting juga di sini adalah di Mazmur 146 ayat 5, berbahagialah orang yang punya Allah Yakub sebagai penolong dan pengharapan baginya. Ini juga tidak kalah penting ini, Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah kita kalau kita mengenal Allah Yakub, di mana dia sebagai penolong, ya, pengharapan kita dalam hidup ini. Nah, ketika kita mengenal Allah kita, maka di sini katakan Dia akan, ya, memberikan yang terbaik bagi kita. Pengenalan kita akan Tuhan, ya, pengenalan akan Tuhan, kita akan dipelihara, ya, kita akan semakin bertumbuh. Dan tentunya, ya, untuk hal kekhawatiran itu sangat-sangat yang berharus tidak ada dalam orang-orang yang mengenal Allahnya. Yang kedua, apabila kita mengenal Allah yang baik atau Allah Yakub, maka kita akan melihat, ya, perlindungannya, segala kebutuhan kita dicukupkan. Sekali lagi, segala keperluan kita dicukupkan, ya, dicukupkan, bukan dilebihkan, dicukupkan. Makanya ada doa Bapa kami, berilah pada hari ini makanan yang secukupnya. Jadi ketika kita mengenal Allah kita, kebutuhan kita dicukupkan, ya. Jadi harus berbahagia kita kepada Tuhan, memiliki Tuhan. Yang ketiga juga dalam Mazmur 146 ayat 5 tadi, kita harus gigih juga, yang bekerja,
Tidak ada iman kekristenan hanya berdoa saja tanpa tidak bekerja. Itu juga tidak ada dalam Alkitab, dalam kebenaran. Ya, kita harus giat belajar juga, baik bekerja. Jangan pernah mimpi Anda, ya, pekerjaan hanya duduk-duduk nongkrong-nongkrong terus dapat rezeki, dapat berkat. Itu tidak ada diajarkan Tuhan. Maka bekerja sambil berdoa sambil bekerja, maka di sana Tuhan akan berkarya. Di sana turut Allah bekerja, mendatangkan berkat, mendatangkan rezeki. Asal, ya, kita giat, kita ulet, kita tangguh, kita rajin, maka akan mendapatkan upah sesuai dengan kemampuan kita. Maka dikatakan Matius 7 ayat 7-8, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya sini dituntut ketekunan, dituntut kegigihan, ya. Jangan sekali diminta nggak dikasih sudah pasrah. Mencari rezeki hanya sedikit sudah. Ya, kita uletlah, ya, kita giatlah. Kalau berkat hari ini contohnya dapat 10.000, ya syukurilah bagaimana pergunakannya, ya. Apa yang kau minta sesuai dengan permintaanmu, dan Tuhan akan mengindahkan memang itu seturut kehendak Tuhan, ya syukuri. Jadi jangan pernah bersungut-sungut, ya. Maka dengan rangkaian ketiga tadi, ya, baik dalam Mazmur 146 ayat 5, ya, maka Ibu kasih pengisian kegiatan ini. Mungkin sebagian teman-temanmu sudah mengerjakan ini, maka sekali lagi Ibu harapkan kepada anak-anakku sekalian, ya, mohonlah penugasan ini, kegiatan pembelajaran ini diisi, ya, diisi. Mohonlah kegiatan pembelajaran ini diisi, ya. Penyebab putus asa apa penyebabnya, hal yang dilakukan saat putus asa apa, berhasil mengatasi putus asa atau tidak, bagaimana, Anda yang tahu. Makanya ini pengalaman pribadi juga, ya. Jadi ini diisi, ya. Nanti juga setelah diisi berikan kesimpulan, ya. Setelah diisi berilah kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini. Nah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu keterbatasan manusia, ya. Ibu mau bertanya dulu, apa perbedaan kita dengan Allah? Pasti Anda bisa menjawabnya, ya. Perbedaan kita dengan manusia dengan Allah adalah, kita manusia adalah hasil ciptaan Tuhan, sementara Allah adalah sang pencipta. Karena dia sang pencipta, dia tidak terbatas, maka manusia hasil ciptaannya adalah terbatas adanya. Maka dengan ini, karena kita terbatas sebagai manusia, maka kita tidak luputlah berharap kepadanya. Maka kita senantiasa berharaplah kepadanya. Tidak ada kekuatan yang bisa kita andalkan, ya, kemampuan yang kita banggakan tidak ada bandingannya dengan Tuhan. Maka kita sebagai manusia yang terbatas adanya tetaplah berharap kepadanya, ya, bergantung kepadanya, ya. Maka dalam firman-Nya juga berbahagia, terkutuklah orang yang mengandalkan akan manusia, tetapi berbahagialah jikalau, ya, seseorang itu mengandalkan dan mengharapkan Tuhan, maka di sana Tuhan akan berperkara, ya. Sekali lagi katakan, kita manusia adalah hasil ciptaannya yang terbatas adanya, sementara Allah itu adalah sang pencipta yang tidak ada batasnya. Maka dengan ini kita harus berharap kepadanya untuk senantiasa. Di sini ada cerita, ya, tentang Sari yang meminta HP karena mungkin teman-temannya sudah punya HP, ya. Ya, sebenarnya ekonomi keluarga mereka tidak mencukupi untuk beli HP, tetapi mungkin karena persaingan hidup, gaya ingin tren-trenan, maka Sari meminta merengek-rengek terus sama bapaknya. Sementara bapaknya pekerjaannya, ya tahulah, pekerjaannya mungkin kalau di Batam ini ada security, sedangkan mamanya aja titip-titip kue, ya, dan adanya ada 2. Karena cintanya kedua orang tuanya, maka diberikanlah HP ini, ya, kepada si Sari. Seketika waktu dibawalah HP ke sekolah, pamer-pameran di dalam pembelajaran, ya. Dalam pembelajaran oper-mengoper, akhirnya pada saat, ya, jatuhlah HP-nya, gurunya dalam pembelajaran itu menemukan, dan
menangkap HP-nya. Dan